أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'dhiman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani wa sallallahu sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimat, jamaah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tiada terkira, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang yang dengannya alhamdulillah kita bisa berkumpul di rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai hambanya. Semoga apa-apa yang kita lakukan pada pagi yang berbahagia ini menjadi pemberat timbangan amal saleh kita pada yaumul mizan. Salawat beserta salam untuk keluarganya, untuk para sahabatnya, dan kepada siapa saja yang setia mengikuti jejak sunnah-sunnah cara beribadah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirat yang hadir di masjid yang kita cintai ini dan para pemirsa yang sedang menonton di rumah, baik itu dengan menggunakan channel Al-Ikhlas dan Halo Ustadz, semoga kita selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, melanjutkan kajian salat sunnah kusuf, salat sunnah gerhana. Pada kesempatan yang singkat ini mudah-mudahan kita bisa mengambil dua tema sekaligus dalam satu pertemuan ini, yaitu salat al-istisqa. Salat al-istisqa atau salatul istisqa. Salat al-istisqa ini adalah salat meminta hujan di saat kemarau. Itu makna salat istisqa, yaitu salat meminta hujan tentunya kepada Allah. Minta hujannya kepada Allah di waktu kemarau. Baik. Adapun terkait dengan hukum salat istisqa ini, ada khilaf para ulama, namun jumhur, mayoritas para ulama mengatakan bahwa salat istisqa hukumnya sunnah. Jadi imam keluar dari rumah mengajak para makmumnya, masyarakat, menuju suatu tempat tanah lapang disebut dengan musalla, sebagaimana umumnya kaum muslimin salat Idul Fitri, Idul Adha mereka mengerjakannya di tanah lapang. Ini ada kemiripan dengan salat istisqa, jadi mengerjakannya juga di tanah lapang. Sifat salatnya juga sama seperti salat Idul Fitri, Idul Adha, sama, sifatnya sama, 2 rakaat dikerjakan. Kemudian setelah itu ada khutbah yang disampaikan oleh imam untuk menasihati seluruh kaum muslimin yang hadir ketika itu. Baik, hadis yang menguatkan bahwa hukum salat istisqa ini sunnah adalah hadis Abbad bin Tamim dari pamannya. Beliau berkata, "Kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal musalla yastasqi." Nabi pernah keluar menuju lapangan, tanah lapang untuk mengerjakan salat istisqa. Wastaqbala al-qiblah fa shalla raka'ataini. Lalu Nabi ketika itu menghadap ke arah kiblat dan beliau salat 2 rakaat. Wa qalaba ridaahu ja'ala al-yamin 'ala asy-shimal. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam qalaba itu membalikkan. Jadi yang kiri ke kanan, yang kanan ke kiri dari selendang yang beliau pakai. Jadi dulu kebiasaan orang Arab punya pakaian yang di yang diselendangkan. Kok diselendangkan? Apa namanya? Ya, dipakaikan di bahu begitu. Kalau sekarang ustadz-ustadz kita banyak
yang menggunakan itu sorban, biasanya begitu. Tapi kalau orang Arab dia bukan sorban, dia memang pakaian adat khusus mereka ada, rida. Kalau kita melihat ada pakaian ihram laki-laki itu, dia ada selendangnya. Nah, seperti itulah, selendang dia agak panjang menjuntai ke bawah. Kalau sorban itu kan paling sampai ke perut ya, atau sampai ke dada. Tapi kalau di saat itu misalnya imamnya salat istisqa, lalu kemudian dia memakai sorban tersebut, dia pakaikan ke bahunya, maka disunnahkan untuk dibalik kondisi sorban itu, yang tadi dia sebelah kiri diambil ujungnya ini, lalu kemudian dipindahkan ke kanan, yang kanan dipindahkan ke kiri. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ada pendapat yang kedua. Ini pendapat Abu Hanifah. Beliau mengatakan la tusannu salatun lil istisqa walal khuruju laha. Beliau mengatakan bahwa tidak ada sunnahnya salat istisqa ini, dan tidak ada sunnah keluar ke tanah lapang untuk mengerjakan salat istisqa. Yang ada adalah boleh meminta hujan kepada Allah, tapi tidak perlu harus salat. Bisa jadi di saat dia salat 5 waktu, kemudian dia berdoa minta hujan. Bisa jadi berdoa itu di waktu-waktu yang lain. Artinya dianjurkan untuk berdoa minta hujan, tapi tidak mesti harus keluar dari rumah menuju tanah lapang kemudian mengerjakan salat 2 rakaat. Ini pendapat yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Pendapat yang kuat dari dua pendapat ini adalah pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama yang mengatakan salat istisqa ini hukumnya sunnah. Saya tidak tahu nih, ibu-ibu ada yang sudah pernah mengamalkan sunnah istisqa ini? Pernah mengerjakan salat istisqa? Belum. Karena ibu-ibu tinggal di daerah yang mungkin sesuatu hal yang biasa. Sebulan, 2 bulan, mungkin 3 bulan tidak turun hujan. Tapi kalau di daerah seperti jazirah-jazirah Arab, di waktu di mana biasa hujan turun, kemudian waktu itu hujan tertahan, artinya tidak turun di masa-masa pada umumnya di bulan itu turun hujan. Ini enggak turun nih hujannya. Nah, itu udah mulai ketar-ketir mereka. Nah, untuk menghilangkan rasa kekhawatiran yang begitu besar, untuk meminta kembali agar hujan itu diturunkan oleh Allah, karena ini akan mengakibatkan banyaknya kerugian-kerugian yang akan ditimbulkan jika di tempat atau suatu daerah yang diharapkan hujan itu turun ternyata hujan tidak turun. Ini akan merugikan banyak pihak. Nah, makanya mereka sering melakukan salat istisqa ini, seperti di Jazirah Arab, di Pakistan, kemudian di beberapa negara-negara Arab, mereka kadang biasa melakukan salat istisqa ini. Kalau kita memang air melimpah, 2, 3, 4 bulan pun tidak hujan, kadang masih bisa mendapatkan air. Masih bisa mendapatkan air, masih bisa menemukan air. Tapi wallahu a'lam bishawab, kita tidak tahu. Bisa jadi kita mendapati satu masa di mana harusnya di bulan-bulan itu hujan, ini sudah 6 bulan tidak hujan. Kalau tidak salah, tahun yang lalu pernah kita merasakan itu. Sampai rumputan kering, pepohonan mati. Pandemi ini sepertinya pernah gitu. Yang harusnya di bulan itu hujan sudah mulai turun. Ini saja sudah kita rasakan nih. Umumnya kalau di tempat kita bulan September, November, Desember, nah ini siap-siap nampung ember katanya. Ini bulan-bulan hujan. Nah, bisa jadi di suatu tahun kita tidak tahu itu kapan, wallahu a'lam bishawab. Di bulan-bulan yang biasa hujan ini turun, ternyata hujan tidak turun. Udah 6 bulan berlalu, masuk 7 bulan, hampir setahun tidak turun hujan. Nah, ini kan ada kekhawatiran yang begitu besar kepada makhluk hidup di dunia ini. Tidak hanya manusia, hewan-hewan juga sangat membutuhkan air. Maka disunnahkanlah untuk mengerjakan salat istisqa ini. Baik, ini terkait dengan hukum salat istisqa. Ya, kita belajar dulu, kita
ilmui dulu salat istisqa ini. Adapun pengamalannya, ya mudah-mudahan ada suatu waktu kita bisa mengamalkan sunnah ini. Baik. Min sunanil istisqa. Di antara sunnah-sunnah untuk mengerjakan salat istisqa ini apa saja yang kita lakukan? Yang pertama, khurujun nas ma'al imam ilal musalla mutazallin, mutabadzilin, mutawadi'in, mutadarri'in. Jadi sunnah yang pertama adalah manusia keluar bersama dengan imam menuju lapangan dalam kondisi menghina, khusyukkan ibadah yang mereka lakukan. Musalla dalam kondisi kita menghinakan diri kita. Jadi bukan dalam bentuk keluar seperti biasa dari rumah, tidak. Tapi betul-betul dari rumah itu kita sudah memposisikan diri kita ini sangat hina, sangat butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita tanamkan pada diri kita. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu ini seorang nabi, seorang presiden di zaman sikapnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menghinakan dirinya. Mutawadi'an itu rendah hati. Tidak sombong, tidak berucap kata-kata yang menampakkan dirinya sombong. Artinya keluar dalam kondisi seakan-akan sangat membutuhkan pertolongan. Nah, seperti itulah ketika seseorang ingin keluar dari rumah menuju musalla atau tanah lapang tatkala ingin mengerjakan salat istisqa. Yang kedua, yang dilakukan sunnah yang kedua adalah an yakhtubahum al-imamu qabla as-salah aw ba'daha 'alal mimbar yudha' lahu. Sunnah yang kedua adalah imam berkhutbah di hadapan para jamaahnya sebelum salat atau sesudah salat. Ini dua-duanya boleh. Entahkah itu imam memilih khutbah sebelum salat, berarti ini sama seperti salat apa? Kalau khutbah dulu baru salat Jumat. Atau dibalik, boleh juga khutbah itu dilakukan setelah salat. Ini sama seperti salat Idul Fitri dan Idul Adha. Baik. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa dalil-dalil yang menjelaskan disunahkan untuk berkhutbah. Ini ada 1-2 hadis yang menjelaskan itu. Kita tidak sempat menjelaskan satu persatu dari poin-poin ini secara terperinci. Intinya ada sunnah khutbah di sana. Baik. Apa yang diwasiatkan di saat khutbah itu? Yang terpenting adalah mengajak kaum muslimin ketika itu menyesali setiap dosa akibat dari dosa-dosa kita. Makanya dianjurkan saat itu khatib berpesan kepada para jamaahnya untuk memperbanyak taubat, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Abbas, hinama istasqa bihi Umar bin Khattab. Abbas radhiyallahu taala anhu ketika itu pernah dimintai doa oleh Umar bin Khattab. Rasul sudah meninggal dunia, lalu kemudian Umar minta kepada Abbas. Lalu ketika itu Abbas mengatakan dalam satu ungkapannya, wa hadhihi aidina ilaika bidzunub. Ya Allah, inilah tangan-tangan kami yang bergelimang dengan dosa. Kata Al-Abbas, ya Allah, inilah tangan-tangan kami ini yang bergelimang dengan dosa. Yang berdoa di sini adalah Abbas, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka mengakui diri ini bergelimang dengan dosa. Ini mereka, para sahabat, yang jauh dari perbuatan-perbuatan dosa. Fasilitas-fasilitas untuk berdosa di zaman kita sekarang ini untuk bermaksiat sangat mudah sekali. Maka tentu tangan kita ini lebih kotor lagi daripada sahabat Nabi, paman Nabi, Abbas radhiyallahu taala anhu ini. Kata Abbas mengatakan, ya Allah, nih tangan kami ini ya Allah, bergelimangan dengan dosa di hadapanmu. Wa tawasina ilaika bittaubah. Kami wasiatkan kepada hadirin ketika itu yang meminta doa juga agar mereka itu bertaubat. Waskinal ghais, ya Allah, dan turunkanlah kepada kami hujan. Baru kemudian Abbas minta diturunkan hujan setelah beliau mengakui orang yang bergelimang dengan dosa,
kemudian minta kepada seluruh hadirin ketika itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian beliau meminta kepada Allah agar diturunkan hujan. Jadi ini sunnah yang kedua. Sunnah yang ketiga, an yad'u al-imam wa yukthirul mas'alah qa'iman mustaqbilal qiblah rafi'an mubalaghan fi raf'ihima ja'ilan zuhura kaffaihi ila as-sama'. Sunnah yang ketiga adalah dianjurkan imam untuk berdoa dan memperbanyak doa tersebut. Perbanyak doa. Qa'iman, dalam kondisi imam itu berdiri, mustaqbilal qiblah, menghadap ke arah kiblat, rafi'an mubalaghan fi raf'ihima, dia angkat kedua tangannya dengan setinggi-tingginya. Kalau kita berdoa biasanya seperti apa kita berdoa? Berdoa itu kan tangan kita sejajar dengan wajah kan ya. Paling tinggi kan begitu. Ada yang berdoa modelnya begini. Ya tidak? Ada yang berdoa begini. Ada yang berdoa saking malasnya dia begini. Malas dia angkat tangan, disenderinya ke paha atau ke lututnya. Pernah lihat orang berdoa begitu? Pernah kan ya? Ada yang berdoa seperti itu. Jadi tangannya itu diletakkannya di atas lutut atau pahanya. Ada yang diangkat sedikit, ada yang diangkat sedadah, ada yang diangkat ke setinggi wajah. Nah, kalau kita melihat sunnah-sunnah yang dijelaskan tata cara mengangkat tangan itu, ya antara sedada begini atau sewajah. Rasul SAW umumnya mengangkat tangan di saat berdoa itu bersetentangan dengan wajah. Begini. Boleh diginikan, boleh begini, silakan. Boleh begini, tidak ada salah. Tapi ketika Rasul SAW minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta hujan maksudnya, di salat istisqa itu beliau mengangkat kedua tangannya setinggi-tingginya. Sampai dalam riwayat diceritakan Rasul SAW terlihat. Kalau gini kan belum terlihat. Tapi Rasul ketika itu berdoa agar minta hujan diturunkan, beliau sampai begini doanya. Tangannya sampai begini. Di dalam riwayat itu dilihat oleh para sahabat, terlihat putihnya ketiak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mengangkat tangannya seperti ini. Tapi mengarah kiblat ya. Mengarah kiblat. Jadi doa ini tidak dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang berkhutbah. Kan di akhir khutbah itu biasanya imam ngapain? Di akhir khutbah, biasanya imam berdoa. Nah, kalau di waktu-waktu seperti itu doanya biasa saja. Dan boleh untuk tidak mengangkat tangan, apalagi doanya di waktu berkhutbah. Nah, ini amalan ini dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menghadap ke arah kiblat, mengangkat kedua tangannya itu ketika selesai. Bisa dipahami ini? Jadi habis sholat nih, assalamualaikum, assalamualaikum. Kemudian imam menyampaikan nasihat kepada para jamaah yang ketika itu. Setelah selesai nih, sholat selesai, khutbah selesai, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu berdiri, kemudian mengganti posisi arahnya. Kalau tadi menghadap ke jamaah, beliau langsung lalu kemudian beliau mengganti posisi ridanya tadi, selendangnya. Yang tadi berada di sebelah kiri, beliau ambil ujungnya itu, kemudian diangkat oleh beliau, kemudian diambil ujung yang sebelah kanan, dipindahkan oleh beliau begini. Baru kemudian beliau berpindah arah ke arah kiblat, mengangkat tangannya. Dalam satu riwayat diceritakan tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam ininya nih, apa namanya? Punggung ya. Punggung telapak tangannya mengarah ke langit, begini. Begini. Pernah melihat orang berdoa punggungnya yang mengarah ke langit? Pernah? Kalau di tempat kami sering, bahkan hampir di beberapa doa mereka melakukan doanya itu seperti ini. Ini kata mereka adalah doa tolak bala. Jadi kalau imam membaca, ada bacaan bala-balanya itu, bukan bala-bala makanan ya, ada bacaan bala, itu biasanya imam langsung memindahkan posisi tangan mereka yang tadinya telapak ini, perut tangannya menghadap ke langit begini, kemudian diganti posisinya begini. Biasanya
Kalau di daerah-daerah kami Sumatera itu imam kalau udah mengatakan Allahumma rfa'annal bala, yang tadinya begini, misalnya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma dfa'annal bala wal waba wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Mereka langsung ganti posisi telapak tangannya. Dan ini ternyata dikuatkan oleh Imam An-Nawawi. Jadi Imam Nawawi mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengamalkan berdoa itu minta hujan, doa istisqa. Lalu kemudian dikembangkan lagi, diluaskan lagi oleh para ulama seperti Imam An-Nawawi, mengembangkan lagi, tidak menyempitkan cara berdoa begini itu hanya di istisqa kata beliau, tapi di doa kapan saja dan di mana saja, setiap kali mereka-mereka yang berdoa itu berdoa agar diangkat balanya, bala, ujian, cobaan, misalnya musibah. Nah, kemudian itu diganti, posisi tangannya diganti. Apa hikmahnya? Kata para ulama, hikmahnya kenapa di saat itu diganti, yang tadinya berdoanya begini misalnya, lalu ketika minta agar bala, musibah, bencana agar diangkat oleh Allah, kenapa kita berpindah seperti ini? Kata para ulama, hikmahnya agar kita optimis. Sebagaimana kita memindahkan tangan kita, membolakkan tangan kita seperti ini, membolak-balikkan tangan kita menjadi seperti ini, kita juga optimis, berharap agar Allah merubah keadaan kita. Yang tadinya tertimpa musibah, dirubah agar musibah itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya Allah tidak turunkan hujan, lalu kemudian Rasulullah SAW berdoa dengan punggung telapak tangan, punggung tangannya ini diangkat mengarah ke langit, berharap Allah merubah keadaan. Yang tadinya tidak turun hujan, kemudian Allah turunkan hujan. Itu isyarat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam agar Allah merubah keadaan kita sebagaimana kita merubah keadaan tangan kita yang tadinya begini, kita begini. Begitu juga ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tadinya berpakaian rida tadi, selendang, dirubah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, dirubah oleh Rasulullah. Hikmahnya kenapa? Agar bersikap optimis, semoga Allah Subhanahu wa taala merubah keadaan kaum muslimin ketika itu. Yang tidak turun hujan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala hujan. Jadi musibah di tengah-tengah mereka. Hujan tidak turun itu musibah. Nah, kalau inilah musibah, bencana, bala dari Allah Subhanahu wa taala, maka kata para ulama, apa saja musibah yang menimpa kaum muslimin, dianjurkanlah berdoa dan telapak tangannya itu, yang punggung telapak tangannya diarahkan ke arah langit seperti ini. Baik, para hadirat mulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bagian yang keberapa tadi nih? Yang ketiga, sunnah yang berikutnya. Sunnah yang keempat. Min ma'surid doa fil istisqa. Kita akan bacakan doa-doa yang dianjurkan untuk dibaca saat salat istisqa. Apa saja, atau tidak hanya pada salat. Misalnya kita tidak sedang salat, tapi kita duduk sambil berdoa, lalu kemudian selipkan di antara sekian banyak doa kita itu doa ini. Apa itu doanya? Allahumma iskina, atau boleh dilanjutkan Allahumma skina ghaithan mughithan mari'an nafi'an ghairu dar ajilan ghairu ajil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Jabir, dulu pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca doa ini. Allahumma skina ghaithan mughithan. Ya Allah, turunkanlah kami hujan. Hujan yang lebat. Mari'an. Mari'an itu hujan yang datang membahagiakan kita, menenangkan, menenteramkan kita. Nafi'an. Hujan itu bermanfaat. Ghairu dar itu tidak membahayakan, hujan yang tidak membahayakan. Ajilan, segerakan ya Allah. Ghairu ajilin, jangan engkau tunda hujan itu. Ini doa yang dianjurkan untuk dibaca. Atau doa yang lain yang dibacakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika minta hujan di kesempatan yang lain. Rasul membaca Allahumma ski ibadak wa bahaimak wansur rahmatak wa ahyi baldatakal mayyit. Kata Nabi SAW berdoa ketika itu, ya Allah, turunkan hujan untuk hamba-hambamu,
untuk hewan-hewan ternakmu, untuk hewan-hewan. Wansyur rahmatak, turunkan ya Allah rahmat kasih sayangmu. Wa ahyi baldataka, hidupkan kembali negeri ini, negeri yang sudah mati. Jadi ketika suatu negeri tidak turun hujan, itu dianggap kita minta kepada Allah agar negeri itu dihidupkan dengan diturunkan hujan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak doa-doa yang lain yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis Aisyah, innakum saqautum dabda diyarikum. Kalian, kata Aisyah pernah meriwayatkan satu hadis ini, faqa'ada 'alal mimbar, Nabi SAW duduk di atas mimbar, kemudian Nabi bertakbir, Nabi memuji Allah, kemudian Rasul SAW mengatakan, innakum syaqautum, kalian mengadukan kepadaku tentang kemarau yang menimpa, akhirkan hujan itu tidak turun. Allah tahan hujan itu tidak turun di waktu di mana harusnya hujan itu turun. Faqad amarakum Allahu subhanahu an tad'uwa, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk berdoa, dan Allah menjanjikan kalian pengkabulan terhadap doa yang kalian minta. Lalu Nabi SAW mengajarkan, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, la ilaha illallah, yaf'al ma yurid, dan seterusnya. Nanti bisa dilihat doa yang ketiga ini. Agak panjang dia. Allah mengatakan, Rasul mengajarkan, Allahumma antallah, la ilaha illa anta, antal ghani, wa nahnul fuqara, anzil alaina al-ghaith, waj'al ma anzalta lana quwwatan wa balaghan ilahin. Dan seterusnya. Baik. Ini sunnah yang keempat. Perbanyak doa, minta hujan. Ustaz, saya belum hafal doa-doa bahasa Arab ini. Minta dengan bahasa Indonesia. Minta kepada Allah agar diturunkan hujan yang bermanfaat kepada kita. Baik, yang kelima, an yusalla bihim rak'ataini ka salatil id wa yajhar fihima. Sunnah yang kelima adalah pelaksanaan salatnya itu sama seperti salat id. Salat id, salat Idul Fitri dan salat Idul Adha, dan dijaharkan, dikeraskan suaranya di saat membaca bacaan salat tersebut. Al-Fatihahnya, surat setara Al-Fatihahnya sama seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Baik, kita masuk pada poin yang berikutnya, yaitu al-istisqa bidunil khuruj lis-shalah. Meminta hujan tanpa harus keluar mengerjakan salat. Jadi boleh meminta hujan tanpa harus keluar ke tanah lapang dan mengerjakan salat. Baik, kapan itu dilakukan? Yang pertama, fi khutbatil jum'ah, meminta atau berdoa agar diturunkan hujan di saat khutbah Jumat. Jadi ketika di hari Jumat, boleh imam menyisipkan, diminta kepada Allah doa, minta diturunkan hujan. Hal itu pernah terjadi di zaman Rasul SAW. Ada seorang laki-laki masuk ke dalam masjid dari Jumat nih. Masuk ke dalam masjid. Ketika itu Rasul SAW sedang berdiri di atas mimbar berkhutbah. Nabi SAW berkhutbah. Kemudian datanglah seorang laki-laki yang masuk tadi, berkata kepada Rasulullah, halakatil amwal wanqata'at as-subul. Kata beliau, ya Rasulullah, habis harta kami ya Rasulullah. Habis harta kami, bisa jadi hewan ternak mereka mati, kemudian mereka sedang bercocok tanam, gagal panen, habis harta kami ya Rasulullah. Wanqata'at jalan-jalan pun sudah terputus, nggak bisa jalan kami. Fad'ullah yughithuna, mohon ya Rasul, engkau berdoa untuk kami supaya Allah menurunkan hujan untuk kami ini. Lalu kemudian Rasulullah mengangkat tangannya. Summa qal, Nabi pun berdoa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkan hujan kepada kami. Ya Allah, turunkan hujan kepada kami. Kemudian yang meriwayatkan hadis ini, adalah Anas. Beliau bercerita, setelah Nabi SAW berdoa di hari Jumat di atas mimbar itu, tiba-tiba sekelompok awan yang hitam, awan yang biasa menjadikan daerah itu mendung, awan
Tiba-tiba awan yang ngumpul menjadi hitam, turunlah hujan. Tidak berapa lama turunlah hujan. Lalu kemudian si laki-laki yang minta agar diturunkan hujan tadi, di hari Sabtu, hari Ahad, Senin, sampai 6 hari. Di 6 hari itu tidak pernah kami melihat ada matahari yang terbit. Berarti hujan terus-terusan sampai 6 hari berlanjut. Hujan itu tiada berhenti. Sampai-sampai beliau mengatakan, kami 6 hari tidak pernah melihat matahari terbit. Hujan selama 6 hari. Lalu kemudian di hari Jumat berikutnya, beliau datang lagi ke Rasulullah SAW. Ketika itu Rasul SAW sedang berkhutbah. Dan beliau mendatangi Rasul SAW. Ya Rasulullah, halakatil amwal. Hancur harta kami ya Rasulullah. Binasa harta kami ya Rasulullah. Karena banjir. Habis banjir. Rumah mereka terendam. Bayangkan 6 hari hujan. Kita saja mungkin kalau sehari 12 jam itu hujan, udah ketar-ketir kita. Udah siap-siap, kasur harus ditaruh di tempat tinggi, kulkas diselamatkan, ini diselamatkan, itu diselamatkan. Udah 3 jam nih, 4 jam. Coba lihat kali, gimana kali, kondisi kali. Oh, kali masih aman, alhamdulillah. Coba lihat kali, oh ternyata airnya sudah lebih tinggi daripada daratan yang tempat di mana kita tinggal. Ini udah mulai nih. Ini bayangkan mereka 6 hari, hujan tiada berhenti. Lalu kemudian datang lagi di hari yang ketujuhnya, di hari Jumat, minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hancur, habis harta kami ya Rasulullah. Terputus jalan kami ya Rasulullah. Mohon doa kepada Allah agar Allah menghentikan hujan. Lalu kemudian Rasul SAW mengangkat kedua tangannya, Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma alal akam waz-zirab wa butunil awdiya wa manabitas syajar. Lalu Rasul SAW berdoa, ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat untuk kami dan jangan jadikan hujan ini sebagai bencana buat kami. Itulah kira-kira doa Rasulullah. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat buat kami, jangan jadikan hujan ini sebagai Allahumma alal akam. Ya Allah, turunkanlah hujan ini ke bukit-bukit, ke gunung-gunung, ke sebuah lembah yang tidak ada penghuninya, atau ke hutan-hutan tempat tumbuh-tumbuhnya pepohonan. Pindahkan ke sana ya Allah. Jadi Rasul SAW ketika itu berdoa meminta agar hujan itu dipindahkan ke tempat-tempat yang membutuhkan. Bisa jadi turunkan hujan ke gunung, ke bukit, ke suatu lembah yang di lembah itu tidak ada penghuninya. Kamu pindah ke sana. Kan pindah ke sana? Enggak. Rasul sendiri tidak punya kekuatan untuk memerintahkan awan. Siapa yang melakukan itu semua? Allah. Dengan cara apa? Dengan cara Rasul berdoa kepada Allah. Jadi tidak ada menggunakan satu alat-alat tertentu. Rasul tidak mengatakan, baik wahai sahabatku, sudah 6 hari hujan kalian di tempat. Oh iya Rasulullah, wahai sahabat, tolong ambilkan alat itu di rumah saya. Enggak. Rasul tidak punya alat sesuatu apapun. Yang dimiliki oleh Rasul SAW adalah Allah yang bisa melakukan itu. Sehingga Rasul SAW berdoa agar hujan itu dihentikan. Ternyata tidak berapa lama Rasul berdoa, tiba-tiba matahari terbit. Kata periwayat hadis ini yang meriwayatkan atas dasar pengaduan salah seorang sahabat Nabi SAW. Tiba-tiba tidak berapa lama kami keluar dari masjid, matahari pun keluar kembali, terbit kembali, terlihat sinarnya. Baik, ini yang pertama. Istisqa itu tidak mesti harus dilakukan dengan sholat tadi, tapi boleh dengan berdoa yang dilakukan oleh imam di hari Jumat. Misalnya imam melihat udah 3 bulan nih nggak hujan-hujan, ya udah bacakan doa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna ghaisan mughisan mari'an nafi'an ghairu dhar, dan seterusnya. Doa itu diselipkan oleh khatib di saat beliau berdoa di hari Jumat. Baik, yang kedua, boleh juga kita berdoa minta hujan ini di masjid tanpa salat Jumat, artinya tidak di hari Jumat, dan juga tidak melaksanakan salat istisqa, artinya doa yang biasa kita lakukan. Kita di masjid habis salat sunnah, kita berdoa,
Nah, di antara doa yang kita panjatkan itu adalah minta diturunkan hujan. Ini juga boleh. Ini kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga, kita boleh berdoa minta diturunkan hujan di luar masjid. Di luar masjid. Sebagaimana hadis ini diriwayatkan oleh Umair Maula Abi Al-Laham. Umair ini adalah mantan budak dari Abi Al-Laham. Ketika itu beliau pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta berdoa di dekat bebatuan yang di situ ditumbuhi oleh pepohonan zaitun. Zuwara qa'iman yad'u rafi'an yadayhi qibala wajhihi la yujawizu biha ra'sahu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam intinya berdoa di poin yang ketiga ini, beliau berada di luar masjid, bukan di hari Jumat, dan juga tidak melaksanakan salat istisqa ketika itu. Hanya berdoa, doa biasa, beliau angkat tangan, ya Allah turunkan hujan. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah di luar masjid. Baik. Wa ma yuqalu wa yaf'alu idza nazala al-matar. Kita pindah di poin berikutnya. Apa yang diucapkan dan yang dilakukan apabila hujan turun? Nah, ini sunnah-sunnah apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan tatkala hujan itu turun. Yang pertama yang kita lakukan adalah disunnahkan untuk berdoa. Ketika hujan turun, disunnahkan untuk berdoa. Doa ini saya yakin semua kita sudah hafal ini. Ketika kita melihat hujan turun, apa doa yang pertama sekali yang kita ucapkan? Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Ada doa yang lebih pendek daripada itu. Apa itu? Rahmatun. Rahmatun. Maksudnya, ya Allah, ini rahmat darimu. Cuma sekedar mengatakan hujan ini rahmat, udah cukup. Itu juga bagian daripada doa. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis diriwayatkan oleh Aisyah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat hujan turun, Rasul cuma mengatakan rahmatun. Artinya hujan ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu yang ada di sini, jangan sekali-kali kesal sama hujan. Gimana gak kesal, Ustaz? Saya baru selesai nyuci, kemudian mau jemur, belum kering, hujan turun. Nah, ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena hujan ini adalah rahmat. Sehebat apapun yang sudah kita lakukan, artinya suatu pekerjaan yang sudah kita lakukan, yang pekerjaan itu akan hancur, akan berantakan dikarenakan hujan. Biasanya apa yang terjadi pada diri kita? Ada kekesalan atau tidak? Ada. Jadi ada suatu yang pekerjaan yang kita lakukan itu akan hancur, akan rusak, atau akan berantakan disebabkan karena turunnya hujan. Maka dalam kondisi seperti itu, sama sekali kita tidak boleh mencela hujan, tidak boleh kesal, tidak boleh dongkol sama hujan. Ini harus kami nasihatkan. Karena nasihati kepada para jamaah. Karena ada sebahagian kaum muslimin, sebagian kaum muslimat yang dia kesal sama hujan. Apalagi dalam kondisi mereka sedang melakukan suatu pesta besar, misalnya pesta pernikahan. Wah, itu kan sangat diharapkan sekali agar hujan itu tidak turun. Beda kalau memang acara-acaranya di hotel, aman, tidak ada masalah. Tapi kalau acara-acaranya di rumah biasa, di tempat mereka tinggal, ini sangat-sangat berpotensi mereka-mereka itu akan kesal kepada hujan tatkala turun di acara besar itu. Sampai-sampai ada yang rela menggadaikan akidahnya, sampai minta datangkan pawang hujan. Dan yang diminta sama pawang hujan itu yang aneh-aneh. Ada yang minta celana dalam lah, nggak tahu tuh. Ibu-ibu pernah dengar itu nggak? Ada sampai minta celana dalam yang sohibul hajatnya. Siapa nih yang sohibul hajatnya? Ibu fulan, ibu fulana sama bapak fulan. Minta celana dalamnya, dilemparkannya di atas atap rumahnya itu. Saya juga bingung, apa hubungan
korelasi antara hujan dengan celana dalam. Ada lagi berbagai macam tuh, minta bumbu-bumbu dapur. Ada bawangnya, ada cabenya, bawang putih, bawang merah. Kirain dia mau bikin sambal. Ternyata dia buatlah sesuatu apalah, saya tidak bisa gambarkan di sini. Pokoknya adalah satu hal yang dia bentuk dari bumbu-bumbu dapur tersebut dan diyakini itu bisa membantu menghalangi hujan turun atau memindahkan hujan itu tidak turun di daerah itu. Nah, sekali lagi, jangan kesal kepada hujan dalam kondisi apapun. Apalagi kadang-kadang kita baru saja nyuci mobil atau nyuci kendaraan kita, motor misalnya. Baru keluar dari tempat pencucian, 5 menit setelah itu hujan. Coba bayangkan gimana kondisi yang seperti itu jika kita alami. 15.000, kalau mobil misalnya 50.000, baru keluar dari tempat pencucian kendaraan, 5 menit belum sampai ke rumah, di tengah jalan. Kemudian kita lihat sampai di rumah, tuh mobil, motor udah berpasir lagi. Aduh, sia-sia. Pasti kemungkinan dorongan yang seperti itu akan muncul pada diri kita. Tapi sikap yang seperti itu harus dilawan. Karena ini datang dari bisikan-bisikan syaitan untuk mencelah, tidak meridai hujan yang Allah turunkan sebagai rahmat, kasih sayang Allah kepada makhluknya. Padahal yang dirugikan kita doang. Yang dirugikan itu kita doang. Cuma modal 15.000 atau 50.000. Dia nggak tahu hujan ini ternyata berikan manfaat kepada lebih banyak makhluk Allah. Bisa jadi ada yang hewan buta. Cuma 15.000 uangnya sia-sia, 50.000 uangnya sia-sia. Lalu kemudian dia dongkol, jengkel kepada hujan yang barusan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan sekali-kali ada rasa itu muncul pada diri kita. Jika ada, tolak, hindarkan, jauhkan, lemparkan jauh-jauh dari bisikan-bisikan jiwa kita. Baik. Yang kedua, apalagi yang kita lakukan yang kedua di saat melihat hujan turun? Wajib an ya'taqida annahum mutiru bi fadlillahi wa rahmatihi la bin nujum walal anwa. Wajib kita berkeyakinan bahwa sesungguhnya hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan karunia dari Allah dan rahmat darinya. Ini harus ada keyakinan seperti ini. Hujan itu turun karena karunia dan rahmat dari Allah, bukan karena pergerakan bintang-bintang. Bukan karena pergerakan bintang, bukan. Karena ketika seseorang meyakini hujan ini turun karena bintang ini bergerak, berpindah pada posisi ini sehingga hujannya turun. Ini keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang akan menjerumuskan seseorang kepada perbuatan syirik. Makanya dalam satu hadis Nabi SAW pernah bersabda. Apa kata Nabi SAW? Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Ada sekelompok hambaku di pagi hari dia beriman dan sebahagiannya mereka kafir. Fa amma man qala, adapun yang mereka berucap mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, siapa orang yang berucap ketika hujan turun, ini adalah hujan rahmat dari Allah, ini adalah hujan karunia dari Allah, maka orang tersebut dia beriman kepada Allah dan dia kafir kepada bintang-bintang yang diyakini bisa menurunkan hujan. Wa amma, adapun orang yang kedua, man qala, jika dia mengatakan mutirna binau'in kadza wa kadza, ada orang yang mengatakan hujan ini turun karena bintang itu, bintang fulan, perpindahan bintang ini, perpindahan bintang itu, maka orang yang seperti ini dia kafir kepada Allah yang menurunkan hujan, dan dia beriman kepada bintang-bintang tersebut. Oleh karenanya para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seseorang meyakini hujan ini turun bukan karena Allah, semata-mata karena bintang tersebut, maka dia jatuh kepada syirik besar. Dia jatuh kepada syirik besar. Syirik besar ini adalah dosa yang sangat bahaya sekali.
Kalau sudah dikatakan syirik besar, dia wafat dalam kondisi syirik besar tersebut, ada 3 konsekuensi yang akan dia dapatkan. Yang pertama, dia keluar dari agama Islam. Yang kedua, amalan soleh yang selama ini dia lakukan habis, tidak ada lagi amalan solehnya. Yang ketiga, dia masuk neraka selama-lamanya. Bahaya. Gara-gara hujan turun, ketika dia meyakini hujan ini turun karena bintang tersebut, maka dia jatuh kepada syirik besar yang akan dia pikul tatkala dia meyakini itu, yang akan dia kewajiban-kewajiban atau konsekuensi yang akan dia hadapi, dia keluar dari agama Islam jika dia belum bertaubat. Kemudian apalagi tadi, amal solehnya, kalau dia meyakini itu, mohon maaf, di usia 60 tahun. Ini kan 60 tahun sudah jauh sekali usianya. Bisa jadi dari umur 20 tahun, Masya Allah ini soleh, soleha sekali, dia jatuh kepada dosa. Kemudian soleh, soleha lagi dia. Artinya di usia 60 tahun itu kemungkinan besar amal solehnya banyak. Tapi karena dia melakukan kesyirikan besar tadi, habis semua amal solehnya terhapus. Kemudian yang ketiga, ketika dia dikumpulkan di padang mahsyar, dia akan dimasukkan ke dalam neraka, kekal selama-lamanya. Nah, bisa jadi ada orang yang jatuh kepada syirik kecil, dia tidak sampai pada syirik besar. Ketika dia meyakini hujan itu turun memang karena Allah, dari Allah, tapi melalui perantara bintang-bintang tersebut. Ini jatuh kepada syirik apa? Syirik kecil. Bisa dibedakan nih, kapan seseorang itu jatuh kepada syirik besar dan syirik kecil? Kalau syirik besar, dia meyakini semata-mata hujan itu turun karena bintang. Kalau syirik kecil, dia meyakini bintang-bintang tersebut menurunkan hujan karena izin dari Allah. Jadi Allah memberikan pengaruh nih kepada bintang tersebut. Diberikan oleh Allah. Nih, kesaktian yang Allah turunkan kepada bintang ini, lalu bintang ini bisa menurunkan hujan. Kalau keyakinan seperti itu, maka dia jatuh kepada syirik kecil. Kenapa? Karena dia menjadikan satu sebab yang itu bukanlah sebab yang dibenarkan. Sekali lagi kami ulangi, kaidah yang penting untuk kita ingat, tidak boleh menjadikan satu sebab yang sebab itu bukanlah sebab yang dibenarkan. Paham atau tidak nih kaidah ini? Atau cuma saya saja yang merasa paham? Paham? Satu kaidah yang perlu kita hafal adalah kita tidak boleh menjadikan sesuatu itu sebagai sebab. Yang sebab ini sebenarnya tidak dibenarkan. Tidak benar dia jadi sebab gitu. Contoh, mungkin dengan contoh akan lebih paham lagi. Ada orang sakit perut. Biasanya kalau sakit perut, ya kita berobat. Ada orang sakit perut, dia berobatnya dengan sebab yang dia itu secara medis bukan sebab, secara syar'i juga bukan sebab. Kalau orang sakit perut, secara medis mungkin obatnya resep AB, misalnya begitu. Resepnya AB. Dan AB ini adalah sebagai sebab penyembuh dari sakit perutnya. Kita tidak akan bermudah-mudahan menganggap obat AB ini menjadi sebab penyembuh perut, kecuali sudah direkomendasikan oleh dokter, sudah diteliti oleh dokter, sudah dilihat di laboratorium bahwa ini memang bisa mempengaruhi perut yang sedang sakit. Boleh kita jadikan sebab. Kenapa? Karena ini sudah teruji. Boleh kita jadikan sebab. Yang tidak boleh itu adalah dia sakit perut, dia ambil 3 benang yang berbeda-beda warnanya. Ada warna kuning, ada warna hitam, ada warna merah. Kemudian dia satukan, dia gulung, dia ikatkan ke tangannya. Dia yakini bahwa itu akan menyembuhkan sakit perutnya. Bisa dipahami ini? Dia yakini bahwa ini penyebab nanti untuk menyembuhkan sakit perutnya. Ketika seseorang meyakini gelang yang 3 warna tadi dapat menyembuhkan penyakitnya, jatuh ke syirik atau tidak? Jatuh ke syirik. Kenapa? Karena dia sudah menjadikan sebab yang ini tidak layak dijadikan sebab. Secara medis ini juga tidak akan ditemukan. Apa hubungannya sakit perut dengan benang tersebut?
Begitu juga dari segi syar'i, Rasul tidak pernah menganjurkan itu. Yang dianjurkan Rasulullah ya minum madu, itu ada syar'inya ada. Mungkin mengkonsumsi habatus sauda, atau mungkin dengan diruqyah, dia sedang sakit perut, dia pegang perutnya dengan tangannya, lalu kemudian dia bacakan Al-Fatihah. Itu ada memang sebab yang diajarkan oleh Rasulullah secara syar'i. Jadi kalau secara medis tidak ada sebab itu, kemudian tidak diakui itu sebagai sebab, secara syar'i juga tidak diakui sebagai sebab, lalu kemudian dijadikan itu sebab penyembuh, maka ada dua kemungkinan. Dia jatuh kepada syirik besar atau dia jatuh kepada syirik kecil. Kapan dia jatuh pada syirik besar? Ketika benang yang tadi, semata-mata benang itulah yang akan menyembuhkan dia. Maka ini jatuh kepada syirik besar. Kapan dia jatuh kepada syirik kecil? Ketika dia meyakini bahwa Allah yang menyembuhkan itu Allah, tapi Allah memberikan kesembuhan itu melalui perantara benang tadi. Nah, ini jatuh kepada syirik kecil. Nah, begitu juga kaitannya dengan hujan tadi. Kalau dia meyakini hujan ini turun, ya memang Allah yang menurunkannya atas izin Allah. Tapi akibat daripada bintang fulan, bintang fulan, bintang fulan, atau planet fulan, planet fulan, itu yang menyebabkan hujan itu turun. Namun memang izin dari Allah. Ini enggak boleh. Kata para ulama, ini tidak boleh. Dan keyakinan seperti ini akan jatuh kepada syirik kecil. Baik. Yang berikutnya, yang ketiga. Yustahabbu an yad'uwa 'indal matar. Disunnahkan untuk berdoa ketika turun hujan. Karena di waktu-waktu tersebut adalah waktu di mana doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang keempat, yustahabbu an yata'arrad bi ba'di badanihi lil matar. Disunnahkan yang keempat main-main hujan. Main hujan. Jadi enggak main hujan kayak anak-anak maksudnya. Kan biasanya anak-anak itu main hujan lari-lari. Jangan pula ibu-ibu udah nenek-nenek juga lari-lari main hujan sama anak-anaknya. Ya boleh kalau memang sekali-kali enggak apa-apa. Tapi yang dimaksud sunnah di sini adalah sunnah bagi kita mengenai sebagian anggota tubuh kita ini mengenai hujan. Jadi pernah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika turun hujan, lalu ketika itu yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membuka sedikit, biasanya beliau pakai penutup kepala, beliau buka kemudian mengenai sedikit saja anggota tubuh beliau dengan air tersebut. Nah, ini dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ini tidak hanya khusus bagi Rasulullah. Kita pun kalau misalnya turun hujan, ya kita misalnya mudah bagi kita untuk menyentuh air hujan itu. Tidak ada masalah, kita sentuh saja air itu hujan. Yang penting mengenai sedikit saja dari anggota tubuh kita. Entahkah itu kepala, entahkah itu tangan, atau apa saja. Ya silahkan. Kalau memang dalam kondisi tidak sedang maraknya wabah gitu. Apalagi di sekarang ini kan sedang musim pancaroba atau apa penyakit sedang ini, kondisi badan sedikit saja lemah, nanti mudah diserang penyakit. Yang kondisi seperti ini jangan. Ya dia ambil sunnahnya saja, sedikit saja hujan turun, mungkin dia dengan tangannya boleh seperti itu. Karena itu pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang kelima, di antara yang disunahkan tatkala turun hujan adalah wa idza kasural matar wa khifat darar minhu. Apabila hujan itu terlalu banyak, khawatir hujan itu akan membahayakan, maka disunnahkan untuk berdoa. Itu tadi, jangan cuma sekedar khawatir kasurnya doang yang diangkat. Jadi kalau sudah hujan udah lama nih, kemudian kita lihat jalan udah mulai menggenang airnya, apa sunnah yang dilakukan? Kita berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma alal akam waz-zirab, dan seterusnya. Itu yang kita lakukan. Bukan ketika kita melihat hujan sudah sekian jam kemudian kita panik, kemudian kita akan menyelamatkan barang-barang yang berharga. Tidak. Itu perlu memang. Tapi itu kita nomor sekian kan. Yang pertama sekali yang kita lakukan adalah berdoa kepada Allah. Ya Allah, turunkanlah kami hujan yang baik untuk kami, dan jangan jadikan hujan ini menjadikan rusak, bahaya yang akan menimpa kami. Itu yang harus kita lakukan.
Baik. Selesai pembahasan kita tentang salat istisqa. Kita akan lanjutkan judul yang baru dari pembahasan ini adalah sujudut tilawah. Sujud at-tilawah. Sujud sudah tahu kan artinya? Sujud. Tilawah. Apa arti tilawah? Membaca. Jadi sujud membaca. Apa maksud sujud membaca ini? Maksudnya adalah kita itu sujud dikarenakan sebab kita membaca Al-Quran yang ada tanda sekarang udah ada tanda-tanda dalam Al-Quran itu, kita dianjurkan untuk sujud di sana. Ini namanya sujud tilawah. Kami ulangi, sujud tilawah ini adalah sujud disebabkan karena membaca, nah makanya ada tilawah, dikarenakan membaca atau mendengar. Tidak juga membaca, cuma kita mendengar ayat-ayat yang dianjurkan untuk sujud di sana. Apa contohnya? Contoh surah yang dianjurkan kita, ternyata ada ayat di sana dianjurkan kita untuk sujud di sana. Apa contohnya? Contoh surahnya? Insyiqaq. Naam. Apa lagi? Al-Alaq. Al-Alaq di ayat terakhir kan ya? Di ayat terakhir itu ada tanda. Nggak tahu kalau Al-Quran seperti ini. Kalau Al-Quran di Android itu coba saya lihat ya. Al-Quran yang sekarang sudah ada kan ya. Coba dilihat di Al-Quran Androidnya di surah Al-Alaq. Apakah ada perbedaan antara ayat yang di atasnya dengan ayat yang dianjurkan untuk sujud? Surah apa tadi? Al-Alaq. Ada seperti kalau di sini seperti gambar kubah begini. Nah, kalau kita baca Quran ketemu dengan ayat ini, kita dianjurkan untuk sujud. Bisa dipahami? Ini disebut dengan sujud apa? Sujud tilawah. Baik, tidak hanya sekedar kita membaca, bisa jadi ketika itu kita mendengar. Kita mendengar misalnya ada ibu saya, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus sampai ayat terakhir. Ayat terakhir yang berbunyi kalla la tuti' wasjud. Nah, itu dianjurkan untuk sunnah. Yang membaca sujud dan yang mendengarkan sujud. Baik. Itu definisi sujud tilawah. Sekarang kita akan bahas keutamaan dari sujud tilawah ini. Keutamaannya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada, i'tazala asy-syaitan yabki." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila manusia membaca as-sajdah, as-sajdah tadi ayat yang ada tanda untuk dianjurkan sujud, itu namanya as-sajdah. Kemudian dia sujud. I'tazala syaitan. Di saat itu syaitan yang ada di sekitarnya lari meninggalkan dia dalam kondisi syaitan ini menangis-nangis. Jadi kalau kita mau mengerjain setan, membuat setan nangis, tidak sulit. Tidak perlu anak setan itu dijewer, nggak perlu. Caranya, karena memang setan ini ya musuh kita kan ya, boleh kita jadikan setan ini nangis, boleh. Dia akan terus berada di samping kita, di dekat kita. Kapan setan itu akan menghindar dari kita? Tatkala kita sedang baca Quran, tepat pada ayat dianjurkan untuk sujud. Lalu kemudian kita sujud. Kalau kita tidak sujud, setannya masih ada di situ. Ketika kita sujud, setannya akan lari dari kita, dia akan minggir, menjauh dari kita dalam kondisi dia yabki. Yabki itu menangis. Tidak hanya sekedar menangis. Yaqul ya wailah, dia mengatakan celaka saya, binasa saya, hancur saya. Dalam kondisi sambil menangis, dia meratapi dirinya, celaka saya, binasa saya, hancur saya. Lalu kemudian dia mengatakan umira bis sujud fasajada falahul jannah. Itu tadi manusia ketika diperintahkan untuk sujud, dia sujud, maka surgalah bagi dia. Wa umirtu, kata syaitan mengatakan, wa umirtu bis sujud fa asaitu falinnar.
Sedangkan aku diperintahkan untuk sujud, tapi aku membangkang. Aku membangkang, aku maksiati, maka bagiku neraka. Jadi setan itu sudah paham betul bahwa neraka tempat dia. Makanya dia lari sambil nangis, maka saya hancur, saya binasa, saya diperintahkan untuk sujud, tapi saya membangkang. Neraka bagi saya. Itu ucapan setan. Jadi jangan sepelehkan satu sujud. Jadi sujud tilawah ini bukan sampai 10 kali, bukan sampai 100. Allahu Akbar. Allahu Akbar, enggak. Satu kali doang. Berat atau tidak berat? Berat atau tidak berat? Dan dia tidak perlu harus menutup aurat. Kadang kan ibu-ibu kalau baca Al-Quran kan malas nih, pakai jilbab, ya udahlah pakai pakaian yang biasa dipakai di rumah, pakai daster atau apa. Boleh nggak baca Quran dalam kondisi begitu? Boleh, tidak ada masalah. Cuma sunnahnya memang menutup aurat, sunnahnya begitu. Tapi kalau dia dalam kondisi baca Al-Quran, ya pakaian keseharian di rumah yang dia pakai, kemudian dia baca Quran, bertepatan dengan itu ada ayat yang dianjurkan untuk sujud di sana, dia sujud dalam kondisi seperti itu. Nggak perlu diambil mukenahnya sampai ini ayat ini, satu ayat lagi, ntar pakai dulu mukenah, kemudian nggak ribet, nggak susah mengamalkan sujud tilawah ini. Oleh karena itu, sesuatu yang tidak sulit bagi kita jangan disia-siakan, apalagi keutamaannya sangat besar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul tadi, bahwa ini menjadikan setan tersiksa, dia lari dari kita dalam kondisi dia nangis-nangis. Kemudian orang yang sujud yang seperti ini, dia dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini keutamaan yang pertama yang terkait dengan sujud tilawah ini. Ada keutamaan-keutamaan yang berikutnya dari hadis-hadis yang lain, tapi ini maknanya secara umum sebenarnya. Keutamaannya secara umum. Tidak ada pengkhususan sujud tilawah saja. Tapi sujud apa saja? Sujud dalam sholat fardu, sujud dalam sholat sunnah. Jadi tidak dikhususkan pada sujud tilawah saja. Baik, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Manakala ketika itu Allah Subhanahu wa taala menginginkan, ini riwayat Abu Hurairah. Manakala Allah Subhanahu wa taala menginginkan kasih sayangnya untuk diberikan kepada penghuni neraka, maka Allah akan memerintahkan malaikat-malaikat untuk mengeluarkan mereka. Ini disebut dengan hadis syafa'ah. Hadis apa namanya nih? Hadis syafa'ah. Mereka-mereka yang sudah divonis oleh Allah SWT masuk dalam neraka, ada kemungkinan mereka akan dikeluarkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan, siapa orang-orang yang masuk dalam neraka lalu kemudian diangkat, dikeluarkan oleh Allah dan dimasukkan dalam surga? Siapa mereka tersebut? Lihat. Fayakhrujunahum wa ya'rifunahum bi atharis sujud. Allah memerintahkan para malaikat-malaikat untuk mengeluarkan yang tadi penghuni neraka. Kenapa? Karena mereka pernah menyembah Allah. Kok tahu malaikat? Gimana oleh mereka? Apa tandanya? Bekas sujud. Lalu kemudian Rasul melanjutkan hadis ini, wa harramallahu 'alan nari an ta'kul athara sujud. Karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan api neraka untuk memakan anggota tubuh manusia yang di sana ada bekas sujudnya. Jadi bisa jadi penghuni neraka itu dimasukkan dalam neraka, seluruh tubuhnya terbakar. Tapi ada satu yang tidak diizinkan oleh Allah untuk dibakar. Apa itu? Bekas sujud. Itulah malaikat-malaikat yang akan bisa mengenal. Kata Allah, cari hamba-hambaku yang dulu pernah beribadah kepadaku. Udah, vonis terhadap neraka sudah cukup. Mereka sudah diberikan syafaat oleh teman-temannya di surga. Jadi ada teman-temannya sudah masuk surga, ya Allah, teman saya fulana itu kemana ya Allah? Tolong ya Allah, saya lihat dia ada di neraka, tolong selamatkan dia. Ternyata banyak teman-temannya minta hal yang sama. Maka malaikat tersebut akan melihat, minta izin tentunya kepada Allah. Kemudian malaikat akan tahu siapa para penghuni neraka itu yang layak untuk dikeluarkan. Karena memang ada tandanya. Ini ada tandanya. Di keningnya ada bekas sujud. Tapi bukan maksudnya sekarang ini sudah kita beri tanda gitu ya.
Jangan sampai, mohon maaf, ini dari ujung sini sampai ujung sini hitamnya luar biasa. Kita bukan mencela mereka-mereka yang Masya Allah, Tabarakallah, yang mereka itu keningnya sampai hitam. Kita husnuzon kepada mereka-mereka ini bahwa mereka itu adalah orang yang rajin sekali sholatnya. Tapi secara sengaja kita memberikan tanda sujud itu secara sengaja, padahal dia tidak banyak-banyak amat sholatnya gitu. Tapi supaya ya agak terlihatlah bahwa ibu fulana ini rajin sholat. Dia sebenarnya nggak banyak-banyak amat sholatnya. Cuma kalau sholat itu kepalanya diginiinnya, digosok-gosoknya, itu nggak boleh. Jadi tanda sujud itu secara otomatis akan terlihat di neraka. La qadarullah. Kita tidak berharap kita di sini mampir dulu di neraka. Nauzubillah. Kita berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita yang hadir di sini, keluarga kita semua masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala tanpa harus mampir dulu di neraka. Amin ya rabbal alamin. Maksud saya, akan ada kemungkinan kaum muslimin itu dia mampir dulu di neraka. Tapi memang dia orang yang bertauhid. Cuma ketika ditimbang nih, amal soleh dengan amal keburukannya, ini amal solehnya, ini amal buruknya, ternyata lebih berat. Begini dia di daun timbangan itu. Yes. Secara otomatis kalau memang ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa ini, dia harus mampir dulu tuh, dicuci dulu di neraka. Ketika dia sudah selesai hukumannya, atau mungkin hukumannya sekian tahun misalnya begitu, untuk mendekatkan pemahaman, sekian tahun untuk menyelesaikan hukuman dosanya ini. Tapi belum sampai sekian tahun itu, karena Masya Allah dia punya teman-teman yang baik memberikan syafaat kepada dia, maka dia bisa disegerakan untuk dikeluarkan. Di apa namanya kalau istilah penjara-penjara itu? Remisi. Bisa jadi dapat remisi, bisa. Atas bantuan-bantuan dari teman-temannya. Dan malaikat akan tahu, oh ini ada tandanya. Ini si fulana, fulan dan seterusnya. Waliyadzubillah, mudah-mudahan kita dan keluarga jangan sampai mampir dulu ke neraka. Jangankan semenit, sesaat pun jangan deh. Dicelupin aja pun, waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Baik. Keutamaan berikutnya dari sujud tilawah ini secara umum ya, maknanya secara umum. Hadis Thauban Maula Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Thauban ini pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang dapat memasukkan seseorang itu ke dalam surga. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaika bikasratis sujud." Perbanyaklah sujud. Perbanyak sujud ini termasuk sujud tilawah, perbanyak salat sunnah, apalagi salat wajib, itu sudah tentu. Itu yang dimaksud dengan perbanyak sujud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyak sujud. Apa pertanyaan Thauban tadi? Ya Rasulullah, ajarkan aku satu amalan yang amalan ini bisa menyebabkan aku masuk surga. Kata Rasulullah, "Alaika bikasratis sujud." Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya satu sujud yang kamu lakukan karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatmu dan akan menghapuskan dosa-dosamu. Jadi satu sujud. Kita bayangkan dalam sehari minimal sekali berapa kira-kira sujud yang dilakukan oleh kaum muslimin? Banyak sekali. Kalau dia 17 rakaat, kalikanlah 2 kan begitu ya? 17 rakaat kan minimal kita sholat kan ya, 17 kali 2 berarti sekitar 24 kali sujud, belum lagi yang sunnah-sunnahnya. Semakin dia banyak mengerjakan sholat, akan semakin banyak dia sujudnya, maka semakin tinggi pula lah derajatnya dan akan semakin terkikis dosa-dosanya. Baik, berikutnya, keutamaan yang berikutnya, hadis Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Pernah beliau bertanya kepada Rasulullah tentang bertanya di sini maksudnya meminta kepada Rasulullah agar menemani Rasul di surga. Jadi ya Rasulullah, aku minta padamu ya Rasulullah agar bisa menemanimu juga di surga. Jadi sebagaimana saya menemanimu di dunia ini, ya Rasulullah, aku mau juga nanti menemanimu di surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'inni ala nafsika bikasratis sujud." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu mau menemani aku di surga, maka bantu aku
Kata Rasulullah, bantu aku dengan kamu memperbanyak sujud. Jadi tidak sekedar Rasulullah mendoakan, baik saya doakan kamu nanti menemani saya, enggak. Tapi Rasul mengatakan, kalau kamu mau masuk surga dan menemaniku di surga, baik, kalau begitu bantu aku ya, kata Rasulullah. Apa itu? Perbanyak sujud. Kamu banyak sujud. Maksudnya adalah banyak sholat sunnah, sholat 5 waktu sudah tentu. Kemudian diantaranya adalah sujud tilawah ini. Kalau kita dapat ayat di mana kita punya rutinitas baca Quran, berpindah dari halaman ke halaman berikutnya, dari juz berpindah ke juz berikutnya, terdapat di situ, sekali lagi terdapat di situ ayat di mana kita disunnahkan untuk sujud, jangan lewatin begitu saja sujud. Karena ada sebagian ulama mengatakan sujud tilawah ini pertama tidak mesti harus untuk aurat, kedua tidak mesti menghadap kiblat, ketiga tidak mesti harus dalam kondisi suci. Ya, maksudnya kalau apa saja gitu dalam kondisi suci ini kan tidak dalam kondisi berwudu gitu. Dia baca Quran saat itu. Nah, dalam kondisi dia misalnya tidak menutup aurat, dalam kondisi tidak suci, dalam kondisi tidak menghadap kiblat sekalipun, lalu dia langsung sujud, tidak ada masalah. Jadi sangat mudah sekali untuk mengamalkan sujud tilawah ini. Tidak hanya di masjid, boleh di rumah. Kecuali kalau di kendaraan. Kita sedang baca Quran nih, Masya Allah. Sampai di kendaraan pun dia rajin baca Al-Quran. Kayak ibu-ibu di sinilah. Masya Allah, kayak ibu-ibu di sini. Kadang di pesawat, sekian jam, 2 jam, 3 jam, mau ngapain? Dia ambil HP-nya, dia buka aplikasi Al-Quran, dia baca Al-Quran. Nah, ketika misalnya di kendaraan, dia menemui ayat itu, yang diajarkan untuk sunnah, disunahkan untuk sujud. Apa yang dia lakukan? Kata para ulama, dengan isyarat saja. Sujudnya dengan isyarat. Jadi cukup dia misalnya karena di atas kendaraan, dia isyarat aja begini. Lalu kemudian bangun, duduk seperti biasa lagi. Cukup. Artinya sangat-sangat dianjurkan sujud tilawah ini dalam kondisi apapun. Apalagi dalam kondisi kita sedang baca Quran di rumah. Yang di kendaraan saja yang tidak memungkinkan kita untuk sujud secara sempurna, tetap kita dianjurkan untuk sujud. Dianjurkan, walaupun ini tidak wajib ya, karena memang nanti ada khilaf para ulama, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Pendapat yang kuat dalam masalah ini bahwa sujud tilawah hukumnya sunnah. Ini adalah pendapat jumhur. Adapun pendapat yang mengatakan wajib hukumnya, ini dikuatkan oleh madhab Ats-Tsauri, Abu Hanifah, sebagian daripada riwayat Imam Ahmad, dan dipilih pendapat ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah termasuk ulama yang mewajibkan sujud tilawah. Jadi ada yang sampai mewajibkan gitu. Baik, kita akan lebih mengambil pendapat yang mengatakan sunnah, dan ini pendapat yang kuat memang. Apa dalil-dalil mereka yang mewajibkan ini? Banyak dalil mereka. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ dalam surah Al-Insyiqaq. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. Kenapa mereka tidak beriman? Apabila mereka dibacakan Al-Quran, kenapa mereka tidak sujud? Nah, ini menunjukkan celaan. Kata mereka yang mewajibkan, para ulama yang mewajibkan, ini menunjukkan ayat ini mencela mereka-mereka yang baca Quran tapi tidak sujud. Ya, kalau suatu celaan itu menunjukkan, ya ini adalah perbuatan yang tidak baik kalau tidak dilakukan. Dia harus dilakukan. Kalau dia lakukan, maka dia tidak tercelah. Ketika dia tinggalkan, dia tercelah. Begitu juga kalau kita lihat dalam surah An-Najm, fasjudu lillahi wa'budu. Di dalam surah Al-Alaq, wasjud waqtarib. Banyak ayat yang lain yang memerintahkan untuk sujud. Baik. Ma fi hadis Abi Hurairah al-mutaqaddim. Ada juga hadis Abu Hurairah yang tadi kita jelaskan, di mana manusia itu diperintahkan oleh Allah untuk sujud. Ketika dia sujud, maka surga baginya. Syaitan pun lari darinya dalam kondisi menangis-nangis, meratapi, menyesali dirinya yang tidak mau sujud ketika diperintahkan. Baik, tapi pendapat ini sekali lagi adalah pendapat yang kurang kuat. Pendapat yang kuat yang mengatakan sekedar sunnah. Mana dalilnya? Dalilnya sangat banyak. Yang pertama, hadis Zaid bin Sabit.
Ketika itu kata Zaid bin Sabit, aku membaca di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam surah An-Najm. Di surah An-Najm kan di akhir surahnya itu fasjudu lillahi wa'budu. Itu ada tanda sujud di situ. Nah, ketika itu kata Zaid bin Sabit, aku membaca surah An-Najm ini di hadapan Rasulullah, tapi Rasul SAW tidak sujud. Berarti menunjukkan bahwa sujud tilawah ini hukumnya sunnah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, falam yasjud minna ahadun. Ketika itu saya membaca, ternyata ada beberapa sahabat yang di sekeliling saya baca, mereka mendengarkan. Ketika itu tidak ada satupun yang sujud, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa sujud tilawah sekedar hukumnya sunnah. Dalam riwayat yang lain, Umar bin Khattab pernah ketika itu Umar membaca di hari Jumat di atas mimbar surah An-Nahl. Ini Umar bin Khattab ketika itu berkhutbah di atas mimbar, dan kebetulan yang dibaca oleh Umar bin Khattab adalah surah An-Nahl. Surah An-Nahl bisa dilihat nanti di ayat yang 49 sampai 50. Nah, itu ada satu kalimat yang Allah mengatakan dalam surah An-Nahl itu, walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun, dan seterusnya. Ini ada ayat di situ yang menganjurkan kita ketika pembaca dan pendengarnya dianjurkan untuk sujud. Tapi ketika Umar bin Khattab berkhutbah di atas mimbar, beliau membaca surah itu, ayat yang dianjurkan untuk sujud, tapi ketika itu suatu momen pertama memang Umar turun dari mimbar. Ini momen pertamanya. Beliau turun dari mimbar, kemudian sujud. Dan manusia yang ada ketika itu mendengarkan khutbah Umar pun ikut sujud. Terbayang tuh dia nih. Ini sedang sholat Jumat loh. Sedang berkhutbah nih. Umar di atas mimbar membaca surah An-Nahl. Ketika itu beliau turun dari mimbarnya, menurunnya anak tangga, dan beliau sujud. Selesai sujud beliau naik. Dan ketika itu periwayat hadis ini mengatakan manusia yang hadir ketika itu pun ikut sujud ketika melihat Umar bin Khattab sujud. Setelah selesai sujud, Umar naik lagi ke mimbar. Berikutnya, hatta idza kanatil jumu'atul qabilah, Jumat berikutnya lagi, berarti Jumat yang akan datang, Umar membaca ayat yang sama, kemudian sampai pada ayat yang dianjurkan untuk sujud. Lalu kemudian Umar mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, innama na'muru bis sujud. Sesungguhnya inna namurru bis sujud. Sesungguhnya kita melewati ayat yang diperintahkan untuk sujud. Faman sajada faqad asab. Siapa yang mau sujud, dia mendapatkan pahala. Wa man lam yasjud fala itsma alaihi. Dan siapa yang tidak sujud tidak berdosa, kata Umar. Ini di Jumat yang berikutnya Umar mengatakan pesan tersebut. Karena di Jumat yang lalu Umar khawatir jangan-jangan nanti ada para sahabat yang menganggap ini wajib. Karena ketika itu sampai-sampai Umar turun dari mimbar. Ini kan bukan perkara yang sepele berarti. Yang begitu seseorang sudah di atas mimbar dalam menyampaikan pesan, nasihat, silakan untuk sujud, Umar turun sujud. Ini kan orang akan menyangka dan mengira, oh ternyata bisa jadi itu wajib. Buktinya Umar sampai turun dari mimbar sujud. Nah, lalu kemudian dijelaskan oleh Umar, Jumat depannya Umar membaca ayat yang sama, dan Umar mengatakan sesungguhnya kita melewati satu ayat yang dianjurkan untuk sujud. Siapa orang yang mau sujud silahkan, dia dapat pahala. Tapi siapa yang tidak sujud, maka dia tidak berdosa. Dan di dalam riwayat itu ceritakan walam yasjud Umar radhiyallahu taala anhu, dan Umar ketika itu pun tidak sujud. Umar ketika itu tetap di atas mimbarnya dan tidak turun sujud pada Jumat yang keduanya. Baik, wallahu alam bissawab. Jadi pendapat yang kuat bahwa sujud tilawah ini tidak wajib, dia hanya sekedar sunnah yang dianjurkan. Bagaimana tata cara sujudnya? Sama seperti sujud salat. Tidak ada bedanya sama sekali. Yang mana anggota sujud kita
di dalam solat itulah anggota sujud di saat kita sujud tilawah. Apa yang menyentuh lantai? Ya kening, hidung, telapak tangan, kedua lutut dan kedua ujung jari jemari kaki. Sama, tidak ada perbedaan dengan sujud solat yang lainnya. Kemudian sujud tilawah ini dilakukan hanya satu kali. Ini kaifiyah atau tata cara sujudnya. Jadi sujudnya cuma satu kali, anggota sujudnya juga sama seperti sujud yang lain. Kemudian tidak perlu takbiratul ihram dan nggak perlu salam juga. Nggak perlu takbiratul Allahu Akbar, takbiratul ihram dulu. Kemudian Allahu Akbar sujud. Kemudian Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nggak perlu. Sujud saja seperti biasa kita mengerjakan sujud. Baik, yang berikutnya. Al-afdal an yakumu min aradi sujud litilawa fi ghairi shalah. Kalau kita mau sujud tilawah, tapi ini di luar salat ya. Di luar salat. Dianjurkan afdalnya itu adalah kita berdiri dulu. Tadi kan kita baca Quran duduk nih kan ya. Kita duduk di rumah memang, kita bacanya di sofa atau di kasur, kita duduk baca Quran. Dianjurkan kalau kita melewati satu ayat yang dianjurkan untuk sujud di situ, kita berdiri dulu. Berdiri dalam posisi duduk, kita berdiri dulu, langsung kemudian boleh takbir sekali aja, Allahu Akbar, kita sujud. Dari berdiri baru kemudian kita sujud. Ini afdolnya begitu. Tapi kalau kita malas mau berdiri, langsung dari posisi duduk menuju sujud juga tidak ada masalah, silahkan. Cuma kalau kita ingin mengamalkan sebagaimana yang dianjurkan oleh para ulama ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza yutla 'alaihim yakhirruna lil adqani sujada." Karena banyak ayat-ayat yang menganjurkan sujud itu Allah menggunakan kalimat kharru. Kharru atau yakhirrun. Kharru itu artinya tersungkur sujud. Enggak dikatakan seseorang itu tersungkur sujud kalau dari posisi duduk menuju sujud. Dia tidak dikatakan bahasanya kharru. Yang menggunakan bahasa kharru itu adalah dari berdiri menuju sujud. Makanya afdolnya memang kita bisa melakukan sunnah ini ketika kita mendapati ayat itu kita berdiri dulu baru kemudian sujud. Baik, hal yushtaratu at-tahara wa istiqbalil qiblali sujudi tilawah, ini sudah kita jelaskan. Ada khilaf para ulama, apakah disyaratkan bersuci dan menghadap kiblat di saat sujud tilawah? Wallahu a'lam bishawab. Pendapat yang kuat bahwa tidak merupakan syarat sujud tilawah harus bersuci dan juga harus menghadap kiblat, tidak menjadikan syarat. Baik. Ma yuqalu fi sujudi tilawah? Apa yang dibaca di saat kita sujud tilawah itu? Ada 3 bacaan yang menjadi pilihan kita. Yang pertama, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang dibaca di saat sujud itu adalah sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, kemudian bihaulatin bihaulihi wa quwwatihi. Boleh sampai di situ. Ada lagi yang mengatakan sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ada yang menambahkan itu. Kemudian bacaan yang kedua, boleh juga memilih bacaan yang kedua, Allahumma aktub li biha indaka ajran wa da'anni biha wizran waj'alha li indaka dakhran wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min 'abdika Daud. Ada juga doa yang seperti ini. Namun kami jelaskan, 2 doa yang kami sebutkan di atas tadi ini dilemahkan hadisnya oleh para ulama. Dilemahkan hadisnya oleh para ulama. Ada sebagian yang mengatakan boleh, tetap boleh diamalkan karena banyak hadis-hadis, riwayat-riwayat yang menjelaskan. Jadi kalau ada hadis lemah, banyak itu redaksi hadisnya lemah, tapi lemahnya tidak bersangatan. Lemah, saking banyaknya ini bisa dikumpulkan dan derajatnya terangkat menjadi hasan. Kalau sudah derajatnya terangkat boleh diamalkan. Jadi kalau kita misalnya mau milih doa yang pertama boleh,
sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, dan seterusnya. Ustaz, sepertinya udah usia-usia begini menghafalnya agak berat. Ya, berarti ada alternatif yang ketiga. Masya Allah, masih ada ternyata alternatif yang ketiga. Apa itu? Cukup kita membaca doa sujud yang biasa kita baca di saat sholat. Apa yang kita baca saat sholat, saat sujud? Kalau nggak hafal juga, Masya Allah, Masya Allah, Subhana Rabbiyal A'la. Dah cukup itu aja. Jadi kita saat sujud tuh Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, cukup, tidak masalah. Ya, Allah alam bissawab. Ila man yatawajjah hukmu sujud tilawah, kepada siapa sih yang dianjurkan untuk sujud tilawah ini? Ada khilaf para ulama. Intinya adalah yang dianjurkan untuk sujud adalah si pembaca dan si pendengar. Yang pendengar di sini juga harus kita rinci. Pendengar di sini dia betul-betul mendengarkan konsentrasi ya. Kan ada model dengar doang. Kalau dia sekedar terdengar doang, berarti tidak dianjurkan. Misal ada ibu fulana sedang baca surah Al-Alaq. Kalla la tuti' wasjud. Dia lewat, terdengar gitu, ibu ini sedang baca itu, maka dia tidak dianjurkan untuk sujud. Yang dianjurkan untuk sujud adalah dia betul-betul mendengarkan konsentrasi di situ. Nah, ini dalam bahasa Arab namanya mustami'. Dalam bahasa Arab namanya mustami'. Kalau yang mendengar doang sekilas tadi namanya sami'. Jadi dibedakan dalam bahasa Arab. Ada namanya apa tadi? Sami', ada namanya mustami'. Kalau ibu-ibu yang sekarang hadir di sini, sami' atau mustami' ini? Sami atau mustami? Mustami. Ada yang sami. Kalau ibu-ibu di luar sana ada yang sami. Karena dia sambil kajian, sambil main HP, sambil chattingan, sambil ngobrol. Nah, ini sami namanya. Dia cuma dengar sekilas doang. Tapi Masya Allah kalau ibu-ibu di sini, kalau kajian, semuanya mustami. Semuanya apa? Mustami. Kalau mustami itu berarti mendengarkan. Mendengarkan dengan cara yang benar. Nah, yang mustami inilah yang dianjurkan untuk sujud tilawah. Adapun yang sami cuma sekedar lewat terdengar sedikit, oh ini surah ini ada memang ayatnya, dianjurkan sunnah. Dia tidak disunahkan untuk sujud tilawah. Baik. Apakah boleh melewati ayat sejadah itu begitu saja di saat sholat? Ya, kata para ulama makruh hukumnya. Ini saat sholat nih misalnya, kita Allahu Akbar, kita mau murojaah surah yang kita hafal, Insyiqaq misalnya. Nah, kita pasti akan melewati ayat itu atau surah Al-Alaq di saat sholat. Kita murojaah di dalam sholat bacaan itu, maka kalau kita tidak sujud, kita lewati saja begitu, kata para ulama makruh hukumnya, tidak baik. Jadi, kalau kita sholat atau imam yang mengimami, lalu kemudian dia membaca ayat, di sana ada ayat sajadah atau sulawanya, maka imam itu kurang baik kalau dia melanjutkan ayat itu tanpa dia sujud. Kurang baik. Jadi dianjurkan sekali kalau kita sedang membaca di saat sholat, dianjurkan untuk sujud. Jangan ditinggalkan lewat begitu saja. Baik. Idza kanatis sajadah akhir surah, madza yaf'al? Kalau kita mendapati sujud sajadah itu atau sujud tilawah itu di akhir surah, maka apa yang kita lakukan? Ada 3 yang boleh kita lakukan. Baik, secara ringkasnya saya tidak bacakan lagi teksnya, memang agak lama, nanti kita mempersingkat waktu. Ada 3 yang kita lakukan tatkala kita membaca surah di dalam sholat, namun dalam surah itu ada sujud tilawah di akhirnya. Lakukan. Yang pertama, kita itu, misalnya surah Al-Alaq, selesai nih. Kalla la tuti' wasjud waqtarib. Nah, ketika selesai sampai di situ kita sujud. Sujud, kemudian bangun lagi Allahu Akbar, lanjutkan ayat yang lainnya. Bisa dipahami? Biasanya surah apa setelahnya atau surah yang lain silahkan. Misalnya surah Inna Anzalna. Oh, saya lanjut lagi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Selesai itu baru kemudian dia ruku. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah.
Bisa dipahami ini? Cara yang pertama? Baik. Cara yang kedua. Ketika dia mendapati satu surah, sujud tilawahnya itu di akhir surat itu. Maka cara yang kedua yang bisa dia pilih adalah sampai di akhir ayat itu, dia sujud, Allahu Akbar sujud. Setelah selesai sujudnya, dia bangun lagi, berdiri lagi, Allahu Akbar. Sudah tergambar sampai di sini? Dia tidak melanjutkan bacaan ayat lagi. Paham? Dia tidak lanjutkan. Kalau tadi yang pertama kan dilanjutkan lagi tuh. Setelah dia bangun, Allahu Akbar, dia baca lagi, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Baru kemudian dia ruku kan. Cara yang kedua ini, dia sujud, habis sujud, bangun. Sampai situ tergambar. Lalu kemudian dia tidak membaca surah apapun atau ayat apapun. Langsung dia berpindah dari berdiri sudah sempurna begini. Sudah sempurna, langsung Allahu Akbar menuju ruku. Tergambar yang kedua ini? Jadi jangan kaget, karena ada sebagian yang mungkin dia belum paham. Dan imam ketika itu lupa menjelaskannya. Masih awam yang mungkin belum pernah mendengarkan. Ini imam sholat apa ini? Sholat maghrib ketika itu memang kan. Waduh, ini sholat maghribnya kacau. Sholat maghrib 4 rakaat. Kata mereka 4 rakaat. Jadi dihitungnya Allahu Akbar sujud itu 1 rakaat. Kemudian imamnya berdiri, Allahu Akbar, habis itu nggak baca apa-apa, langsung ruku, Allahu Akbar, tambah kaget lagi. Ini memang, aduh, baru kali ini saya mendapatkan sholat yang dikerjakan dan sangat-sangat menyesatkan. Oh, pantas. Ternyata masjid itu sudah menjadi buah bibir di tengah masyarakat. Memang masjid itu memang sesat. Pengajian-pengajiannya, ibu-ibunya, memang kajian itu sudah dicurigai. Datang dia ke masjid itu, tiba-tiba sholatnya berbeda, yang dia belum pernah dapatkan. Padahal bukan imamnya yang apa namanya, bukan ajaran yang sesat, bukan apa yang dilakukan oleh imamnya perkara yang baru, tapi karena dia yang belum mengilmui tentang itu, sehingga dia akan membenarkan tuduhan-tuduhan yang sudah ada tersebar di luar. Inilah bahayanya. Makanya kalau memang kita sudah mengilmui tentang ini, kita ya nyantai saja. Kita paham, oh itu sujud tilawah. Jadi memang ada pilihannya, boleh membaca surah setelah itu atau boleh tidak membaca sama sekali. Baik, yang ketiga. Pilihan yang ketiga adalah ya kita seperti biasa, kita lewat begitu saja, langsung ruku, tidak sujud. Allahu Akbar, langsung ruku. Jadi tidak sama sekali kita melakukan sujud tersebut. Ya. Baik. Demikian kajian yang singkat ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan pada kesempatan yang ke depan insyaallah mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari ini. Terutama sujud tilawah ini akan berpotensi sekali, sangat besar sekali potensinya untuk kita amalkan sujud tilawah ini. Adapun letak-letak di mana saja ayat-ayatnya itu nanti bisa dilanjutkan, ibu-ibu bisa baca, ada di 15 tempat. Ada di 15 tempat. Nanti bisa ibu-ibu lanjutkan, dilihat dalam Al-Qur'an, dihitung nanti bisa dilihat di surah Al-A'raf, di surah Ar-Ra'd, An-Nahl, Al-Isra, Maryam, dalam surah Al-Hajj, Namal, Sajadah, Fussilat, ada juga dalam surah An-Najm, ada dalam surah Insyiqaq, ada dalam surah Al-Alaq, ada juga dalam surah Al-Hajj, dan seterusnya. Ada 15 pokoknya, nanti bisa dilihat di dalam Al-Quran. Itu ada tanda-tandanya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, barangkali ada yang ingin didiskusikan. Baik, jika tidak ada, barakallahu fikunna, semoga Allah SWT memberkahi kita semua, memberkahi umur kita, memberkahi harta kita, memberkahi keluarga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungan dan penjagaannya kepada kita semua. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.